Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disurilo, calon guru penggerak angkatan 9. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Karangtengah. Di sebelah saya sudah ada Bu Risna Yuliastuti, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Karangtengah. Selamat pagi Pak Edi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Risna? Alhamdulillah sehat. Pak Edi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Risna. Iya Pak. Melakukan wawancara praobservasi kepada Bu Risna. Iya. Rencananya Bu Risna akan mengajar di kelas berapa Bu Risna? Akan mengajar di kelas 11-10 Pak. Jam berapa ya Bu? Hari berarti besok hari Selasa tanggal 13 Februari jam pertama. Gitu. Gini Bu Risna, lakukan supervisi adalah saya ingin membantu Bu Risna dalam mengembangkan kompetensi pembelajaran. Gitu Bu Risna. Iya Pak. Kira-kira Bu Risna bisa menyebutkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang akan saya observasi besok Bu? Saya di supervisi Pak Edi. Di sini kan saya mengajar materi naratif teks. Tujuannya yang pertama nanti itu di awal pembelajaran saya memberikan video tentang fabel atau cerita binatang. Jadi dengan tujuan itu siswa nanti atau peserta didik dapat menyebutkan isi atau isi cerita yang ada di dalam fabel tersebut. Itu tujuan pertamanya. Fabel ya berarti Bu ya? Fabel atau cerita binatang Pak Edi. Yang kedua, nanti setelah itu ketika mereka menyaksikan video tersebut, saya meminta peserta didik atau siswa untuk menganalisis video. Di situ nanti karakternya siapa, kemudian itu yang diceritakan binatang apa. Saya di situ menyertakan teks ya Pak, teks yang ada di dalam video saya suruh anak-anak untuk membaca, mengidentifikasi, intinya dalam semuanya itu mengidentifikasi video yang saya berikan itu Pak. Dua tujuan pembelajaran ya. Baik Bu Risna. Kira-kira ketika pengamatan kompetensi yang ingin Bu Risna kembangkan itu yang bagaimana sehingga saya dapat fokus di kompetensi tersebut Bu Risna? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di situ adalah kompetensi pengetahuan dan keterampilan Pak. Untuk anak-anak, iya kan itu kan pengetahuannya tentang mungkin tentang kosakata, vocabulary, kemudian keterampilannya itu mereka dapat membacanya dengan pronunciation yang lebih baik seperti itu Pak. Gitu. Untuk Bu Risna sendiri, Bu Risna ingin mengembangkan kompetensi bagaimana? Sebagai guru yang saya kembangkan mungkin dalam itu ya Pak, memberikan pembelajaran yang lebih menarik kepada siswa. Kompetensinya seperti itu, maksudnya supaya siswa tidak jenuh dalam pembelajaran saya. Gitu. Baik, berarti lebih fokus ke merancang pembelajaran yang efektif ya, dan menyenangkan. Efektif dan menyenangkan, benar Pak. Benar. Baik, Bu Risna. Kira-kira untuk mencapai pembelajaran yang efektif itu strategi apa yang Bu Risna pakai? Dari tujuan itu ya Pak, berarti strategi saya itu dengan memperdalam keterampilan bercerita, menulis, menyimak, mendengarkan, dan kompetensi pedagogik yang meliputi keaktifan siswa. Jadi nanti itu yang tadi kok kembangkan nih Pak ya? Yang dikembangkan itu adalah strateginya keaktifan siswa. Saya memberikan media, contohnya gini ya Pak, saya di situ nanti insya Allah memberikan media word wall. Word wall itu media edukasi game yang menyenangkan dengan HP ya. Nanti saya memberikan aplikasi kepada siswa itu, nanti siswa melalui HP itu menyusun kosakata di situ Pak, menyusun kosakata. Menarik ya, berarti strategi yang pertama menggunakan aplikasi word wall dan vocabulary diary Pak. Kalau dalam bahasa Inggris seperti itu. Gitu. Mungkin ada yang lain, strategi yang lain mungkin dengan strategi yang bagaimana sehingga pembelajaran lebih menarik, lebih efektif. Nanti setelah itu anak-anak tak suruh itu Pak, presentasi aja di situ Pak. Presentasi. Setelah ya kan, jadi nanti kan kalau yang word wall itu kan contohnya menyusun kosakatanya di situ. Setelah itu anak-anak nanti menghafalkan praktek kemudian maju di depan kelas untuk di situ kan ada teksnya nanti mereka mencari
kosakata dan harus tahu artinya gitu juga ya Pak. Setelah itu nanti saya suruh menghafal dan maju in front of the class. Berarti ketika maju itu nanti per kelompok ya? Iya betul, berarti ya strateginya selain bukan aplikasi, berarti Bu Risna membentuk kelompok-kelompok. Iya kan? kelompok-kelompok, iya betul Pak. Kelompoknya heterogen Pak, jadi ada maksudnya nggak hanya perempuan aja, perempuan laki-laki seperti itu Pak, campuran. Baik Bu Risna, mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk wawancara pra observasi? Tidak ada Pak, sudah cukup itu saja ya. Semoga saya cuma gini aja Pak Edi, harapan saya kan aplikasi itu tidak selalu yang media itu Pak, tidak saya selalu terapkan di kelas tersebut kan. Ada kalanya saya terapkan, ada kalanya tidak, supaya anak-anak tuh dalam bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris bisa lebih antusias dalam pelajaran. Saya lebih memperdalam vocabulary yang mereka miliki, kemudian lebih enjoy, tidak boring seperti itu Pak Edi. Itu tambahnya saja supaya anak-anak di kelas itu saya menggunakan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan untuk anak-anak, jadi bisa diterima untuk anak-anak itu loh Pak. Baik Bu Risna, sangat menarik untuk strategi yang digunakan Bu Risna. Iya Pak. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas. Iya Pak. Semoga berjalan lancar. Amin, dan ya, Pak. saya dapat optimal membantu Bu Risna mengembangkan kompetensi pada diri Bu Risna. Iya Pak. Untuk wawancara pra observasi saya kira cukup Bu Risna. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih Iya Pak. sudah mengganggu waktunya Bu Risna. Iya sama-sama Pak Haji. Sampai ketemu lagi Bu Risna. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you, and you? I'm very well, thank you. Okay class, before we start our activity today, let's us pray together. Please the leader, please pray together. Silakan anak untuk memimpin doanya. Attention please, let's pray together. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi minggu kemarin kita belajar tentang simple past tense ya. What do you know about simple past tense? Anyone who knows, please raise your hand. Yang artinya? Ya, simple past tense is used verb to. Jadi simple past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Jadi kata kerjanya bentuk kedua. Nah, sekarang kata kerja kedua. Can you give me example about verb to? Ada yang bisa memberikan contoh kata kerja kedua? Raise your hand. Raise your hand. Ya, apa? Anak? Apa kata kerja kedua ada yang tahu nggak? Contohnya? Apa? Gina, apa? Cook. Iya, cook ya. Cook itu artinya apa sih? What is the meaning of cook? Memasak. Ya, cook itu artinya memasak. Jika diberi dua ide, itu berarti kata kerjanya berubah menjadi kata kerja kedua. Jadi masih ingat ya? Nah, sekarang apa sih Bu hubungannya dengan materi pembelajaran hari ini? Nah, simple past tense itu ada hubungannya dengan narrative text. Ya. Oke, class. Today we are going to discuss about narrative text. Have you ever heard about narrative text? Pernah dengar tentang narrative text? Pernah ya? Pernah dengar tentang narrative text ya? Jadi tujuan pembelajarannya untuk narrative text nanti Bu Risna harapkan peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial dari narrative text dan juga menganalisis video yang nanti Bu Risna berikan. Ya, itu tujuan pembelajaran dari narrative text. Sebelum kita masuk materi lebih jauh, narrative text is, ada yang tahu narrative text itu apa? Cerita? Cerita? Apa? Imajinasi. Imajinasi apa ya? Khayalan. Berarti fiksi or non fiction? Fiksi ya, berarti tiga ya saya. Ini Bu Risna ada video. Please watch the video. Silakan kalian tonton secara sama dan dengarkan ya. Blooming. Once upon a time, while the summer was still blooming, the animals living in the forest, the birds and the insects, were making the most of the summer. Do you like the video? Do you like the video? Yes. Suka tadi ya videonya ya? Is it interesting? Videonya menarik deh? Nah, kalau sudah tadi menyaksikan video, I have 3 questions for the video. You have to answer my question. Ada 3 pertanyaan dari video tersebut. Based on the video, you have to answer number 1, what does the video talk about? And then number 2, how many characters in the video? And the last, what do you call the story of the video? Jadi ada 3 pertanyaan mengenai video yang kalian tonton tadi. Silahkan kalian kerjakan. Ini belum diskusi ya, ini kalian kerjakan
number 3. Number 1. What does the video talk about? Berarti nomor 1 Amin. Terjemahnya apa? Terjemahkan dulu. Ya. Iya, apa yang dibicarakan dalam video itu? Siapa yang dibicarakan ya? The ant and the grasshopper. What is the meaning of the ant? The ant itu apa sih? Semut.
Gini Bisma, hari ini kita akan mendiskusikan, merefleksikan pembelajaran Bisma di kelas 11. Menurut Bu Bisma, kira-kira dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan di minggu kemarin itu performa Bu Bisma bagaimana? Menurut saya performa kemarin yang saya lakukan di pembelajaran kelas 11 dulu sudah sangat baik ya Pak, tapi menurut saya karena banyak siswa yang antusias mengikuti pelajaran saya. Menurut saya performa saya sudah bagus. Mungkin ada tantangan yang didapatkan ketika mengajar di kelas tersebut Bu Bisma? Untuk tantangannya di kelas yang saya ajar kemarin itu tantangannya adalah yang agak sulit mengkondisikan siswanya ya Pak. Kadang kan kalau rame ditata agak susah seperti itu Pak itu. Sampaikan berkaitan dengan guru tadi, mungkin selain tantangan mungkin yang perlu diperbaiki dari pembelajaran kemarin itu di bagian mana? Untuk pembelajaran kemarin kan banyak anak yang antusias itu karena saya menggunakan media yang menyenangkan, jadi pembelajarannya kan efektif seperti itu ya Pak. Jadi mereka itu ketika mengikuti pembelajaran saya tidak merasa jenuh, supaya mereka itu nanti terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris bisa belajar bahasa Inggris dengan bagus untuk bekalnya nanti di masa depan. Itu berarti hal yang baik dan perlu dipertahankan. Sih, Pak. Gini Bu Bisma, dari hasil pengamatan saya, Bu Bisma mengajar sudah sangat baik. Saya melihat Bu Bisma sudah menerapkan budaya positif sebelum pembelajaran, mengajak anak untuk melakukan berdoa bersama, kemudian menyanyikan lagu nasional, gerakan semut risa, semangat memungut sampah itu kan, kemudian Bu Bisma juga sudah mengajak anak mindfulness, yaitu dengan memberikan ice breaking dengan nyanyi dan gerakan itu sangat menarik buat saya. Bagaimana perasaan Bu Bisma setelah melakukan pembelajaran yang seperti saya sebutkan tadi? Perasaannya bagaimana? Perasaannya ya happy ya Pak, soalnya kan ketika di awal pembelajaran itu kan saya memberikan ice breaking dengan gerakan-gerakan supaya anak itu lebih semangat, lebih energi. Jadi mereka itu nanti supaya tidak ngantuk ya Pak. Jadi ice breaking itu diberikan supaya motivasi belajar mereka itu ada, seperti itu Pak. Berarti ice breaking itu selalu diberikan dalam pembelajaran yang Bisma? Iya, supaya memang pertama tidak ngantuk gitu Pak, tidak bosan seperti itu Pak. Baik Bisma, dari pembelajaran saya melihat pembelajaran Bisma sudah menerapkan diferensiasi juga, yaitu Bisma sudah menggunakan berbagai macam media pembelajaran, ada webball ya kelihatannya, ada YouTube juga, betul, Pak. Di materi naratif teks kelihatannya Bisma. Kalau saya lihat di situ Bisma sudah menerapkan diferensiasi konten karena anak bisa mengakses di aplikasi ya. Di Wordle itu, di Dingkata Pak. Menurut Bisma mungkin ada yang bisa dioptimalkan lagi dari aplikasi atau pembelajaran diferensiasi yang bisa laksanakan itu? Ya nanti saya optimal itu ketika pembelajaran saya itu selalu menggunakan media-media yang baru gitu ya Pak. Contohnya tadi kan ketika saya mau masuk naratif teks itu, saya kan memberikan anak-anak YouTube supaya anak-anak mereka menonton YouTube yang saya berikan itu mau masuk materi. Setelah itu mereka itu menjawab pertanyaan yang ada video di YouTube itu, dan setelah itu saya memberikan aplikasi itu Pak, Wordle itu. Nanti setelah pertemuan selanjutnya mungkin saya memberikan aplikasi yang berbeda. Gitu Bisma. Kalau berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi kemarin kan sudah konten Bisma mungkin ingin lebih ke diferensiasi yang lain, misalkan produk atau misalkan diferensi proses, mungkin Bisma punya gambaran. Kalau untuk diferensiasi itu mungkin ya produk bisa atau yang lain, contohnya berdiskusi. Kalau produk mungkin itu Pak, saya tergantung dengan materi. Jadi nanti saya berikan diferensiasi itu tergantung materi yang nanti saya akan berikan, seperti itu Pak. Itu ya misalnya berarti punya gambaran untuk melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan kondisi anak dan materi. Betul, itu iya. kadang proses, kadang produk, kadang juga konten. kadang konten Iya. baik sekali. Iya. Jadi
memang kita harus menyesuaikan kondisi kelas juga kan, tidak semua kelas kan sama sebenarnya. Dari pembelajaran kemarin itu saya melihat sebenarnya sudah untuk mengajar dari juga ada refleksi juga ya. Kira-kira Bu Risna itu kalau di pembelajaran sosial emosional kemarin SPK-nya di awal. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya ada gambaran pemberian SPK atau manifestnya mungkin bisa ditambahkan atau bagaimana? Mungkin kalau ice breaking itu Pak ya, tidak selalu ice breaking, kadang saya tapi saya berikan selalu di awal Pak. Di awal. Memberikan setelah saya cek attendance itu memeriksa kehadiran, saya memberikan itu quote of the day. Oh, quote of the day. Ya, kata-kata hari ini ya. Ya, betul. Jadi kan mereka tidak bosan selalu ice breaking, jadi ada yang lain seperti itu Pak. Itu caranya saya seperti itu. Mindfulness-nya itu bervariasi Ya, tergantung betul, ya. karena Ya, tidak bervariasi. juga ya. Baik, sangat luar biasa nih pembelajaran yang Busna laksanakan. Jadi dari pembelajaran yang Busna laksanakan itu kompetensi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sudah tercapai, terrealisasi. Dari kemarin itu mungkin kan ada sesuatu hal yang perlu ditingkatkan lagi tentang kompetensi tersebut, Bu Risna. Iya, Pak. Menurut Bu Risna, untuk selanjutnya itu di pembelajaran efektif dan menyenangkan tersebut, Bu Risna mau meningkatkan yang bagaimana lagi? Meningkatkan kompetensi yang saya miliki, mungkin saya berdiskusi dulu dengan teman sejawat seperti itu ya, mengikuti pelatihan, mengikuti seminar ya. Saya diskus sama teman-teman sekompol saya menciptakan teamwork seperti itu kan Pak. Jadi kan nanti bisa bertukar gimana cara mengajarnya di kelas ini, gitu, bertukar pengalaman seperti itu Pak. Oh gitu, berarti dari yang baik tadi ditingkatkan seperti itu. Betul. Kemudian kalau yang perlu diperbaiki sendiri, misalkan tadi ada media, itu kan Bu Risna sendiri melihat media yang digunakan kemarin sudah bervariasi. Itu ada rencana untuk divariasikan lebih lagi atau bagaimana? Insya Allah ada Pak, insya Allah ada. Jadi kan supaya ya itu tadi, supaya anak-anak saya kan fokusnya ke vocabulary ya Pak, ke kosakata ya. Jadi supaya caranya gimana saya menggunakan media itu, anak itu nanti dapat memperkaya vocabulary itu Pak tersebut seperti itu Pak. Dari itu sudah punya gambaran ya, meningkat lebih lagi. Betul. Kira-kira komitmen atau rencana selanjutnya Bu Risna untuk ini mengembangkan di media, kemudian di kompetensi belajar yang menyenangkan itu tadi sudah disebutkan ada teamwork atau dengan rekan sejawat. Kemudian mungkin ada hal lain lagi untuk menunjang itu kompetensi Bu Risna sehingga lebih meningkat lagi, mungkin selain berbagi dengan sejawat. Tadi sudah disebutkan satu lagi katanya pelatihan mandiri Bu. Di pelatihan itu pelatihan seminar yang mengikuti pelatihan seperti itu Pak. Itu kan di situ ada materinya bagaimana proses materi yang menyenangkan seperti itu. Nanti kita akan dapat ilmu dari situ. Menurut Bu Risna itu mau dilaksanakan kapan atau dengan siapa atau segera atau gimana? Nah itu rencananya Bu Risna itu. Seperti itu ya, kalau rencananya kalau materi yang contoh naratif saya sudah habis, gantian nanti itu laksanakan seperti itu Pak. Jadi kalau materinya sudah habis kan ganti materi, saya menggunakan media yang lain seperti itu. Untuk materi pertemuan berikutnya itu rencananya sudah untuk menggunakan media yang lain. Betul, ada gambaran seperti itu ya. Sangat menarik Bu Risna ya. Mungkin yang berikutnya dari hasil observasi, kemudian kita terjun pra observasi sampai saat ini, hal baik atau hal yang paling penting didapat Bu Risna dari kita berdiskusi ini apa mungkin bisa disampaikan? Hal baik yang saya dapatkan ketika kita diskusi ini ya Pak, mendapat ilmu, mendapat tambahan pengetahuan, wawasan ya. Kan Pak Haji kan juga memberi umpan balik dengan saya, jadi kan saya nanti bisa lebih baik lagi seperti itu Pak. Baik Bu Risna, mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi? Saya rasa sudah cukup. Cukup. Tidak ada yang ditambahkan. Jadi luar biasa Bu Risna mengajarnya sudah sangat baik. Jadi mungkin hanya perlu sedikit poles di mindfulness-nya divariasikan, tidak hanya menyanyi, mungkin bisa dengan quote of the day tadi dan lain-lain. Untuk diferensiasinya juga sudah ada konten, tinggal di variasi lagi dengan ada kompeten diferensiasi
produk, kadang proses. Gitu Bu Risna? Iya, Pak. Cukup atau ada? Sudah sangat cukup, Pak. Terima kasih Bu Risna sudah Iya. berdiskusi. Semoga nanti kedepannya kompetensi Bu Risna semakin meningkat dan dapat berguna bagi dunia pendidikan di tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.